Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelum kita memulai ibadah doa keluarga ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 581, bait pertama sampai yang ketiga. Jikalau Kristus penolongku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diperkenankan beribadah kepadamu. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan dan membimbing kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapi juga hamba-Mu yang telah mempersiapkannya. Biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu sehingga ia dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Opa dan Oma, saudara-saudara semua yang berbahagia. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kita tetap bersukacita oleh karena Tuhan
masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Mungkin hari ini ada yang berulang tahun. Selamat berulang tahun, menikmati berkat Tuhan yang sepanjang tahun yang sudah berlalu. Tuhan senantiasa memberkati kita. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara ada yang sakit hari ini. Kiranya tangan Tuhan juga menjamah apa yang sudah kita harapkan, diberikan yang terbaik dari Tuhan. Kita yang sedang dalam kegelisahan, kecewa, biarlah iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong dan memberikan yang terbaik bagi kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Matius 25. Kita baca ayat 33 sampai 36. Matius 25 ayat 33 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia. Tema kita hari ini adalah lakukan tugasmu. Apa tugas kita? Tugas kita sebagai guru, tentu kita mengajar. Tugas kita sebagai karyawan, kita juga melakukan tugas kita sebagai karyawan dengan penuh sukacita. Tugas kita sebagai sopir, tentu kita juga memberikan pelayanan yang terbaik, mengantar para penumpang dengan selamat. Lalu tugas kita sebagai orang Kristen, apa tugas kita? Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika tema kita hari ini adalah lakukan tugasmu, tentu ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita di tengah masyarakat, kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai saudara bersaudara. Lakukan tugasmu sesuai dengan apa yang sudah kita komitmen sebagai suami, sebagai istri. Lakukan tugasmu apa yang sudah memang menjadi tugas kita dengan keadaan kita, dengan profesi kita. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, apa tugas kita ketika Yesus sudah menyelamatkan kita dari hukuman maut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan seseorang, lalu seseorang itu mengatakan kepada kita begini, "Wah, terima kasih ya, Engkau sudah memberi aku makan. Terima kasih ya, ketika aku haus Engkau sudah memberi aku minum. Terima kasih untuk lawatanmu ketika aku dalam penjara, ketika aku sedang sakit. Terima kasih untuk pakaian yang sudah Engkau berikan bagiku." Tetapi sebetulnya kita belum pernah melakukan itu kepada orang itu. Apa yang kita lakukan? Loh, kapan aku memberikan apa yang kau sudah katakan? Aku tidak pernah memberi
engkau makan. Aku tidak pernah memberi engkau minum. Atau aku memberi engkau pakaian. Aku kayaknya belum pernah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Tuhan bertanya kepada kita, dan Tuhan mengatakan, aduh terima kasih, engkau sungguh perhatian, engkau memberi aku makan ketika aku lapar, engkau memberi aku pakaian ketika aku telanjang, bahkan engkau melawat aku. Bapak Ibu sudah pernah memberikan kepada Tuhan Yesus seperti itu? Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ ketika mengatakannya. Raja itu mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan, engkau telah memberi aku makan, ketika engkau memberi makan kepada orang yang hina, engkau telah memberi aku minum ketika ada orang yang haus dan engkau memberikannya. Engkau memberi pakaian ketika ada orang yang tidak memiliki pakaian, ketika telanjang engkau memberikan pakaian. Engkau telah menjenguk aku ketika aku sakit, bahkan ketika aku dalam penjara. Kita tidak menyadari, ternyata ketika kita melakukan semuanya itu, kita melakukan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa dan oma yang berbahagia, saat kita menyanyikan lagu Jikalau Kristus Penolongku, mari kita nikmati syairnya, lalu kita merenungkannya. Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas panggilanku? Kaum fakir miskin berapakah? Siapa menyelamatkannya? Bait 2-nya dikatakan, banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia, pun banyak anak terkaparlah dan mati dalam sengsaranya. Jutaan tak berpendidikan, tak tahu mengungkap pendirian, mengulur hidup dengan berat, dianggap bodoh dan tanpa hak. Bapak, Ibu, oma dan opa yang berbahagia, ketika kita menyanyikan lagu ini, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Ketika kita berjalan dan ternyata masih banyak orang yang kurang makanannya. Ketika kita melewati jalan-jalan di lorong-lorong, ternyata masih banyak anak-anak yang memang sebatang kara, terpaksa hidup, bertahan, mengulur hidup hanya untuk bertahan. Ketika kita melawat orang-orang di rumah sakit, sudah banyak orang tidak punya harapan untuk sembuh. Tetapi biarlah kita datang memberikan secercah pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Ketika banyak orang sedang putus asa oleh karena ekonomi, oleh karena pandemi ini, sungguh-sungguh ekonomi menjadi berantakan. Biarlah kita hadir di tengah-tengah mereka, memberikan secercah pengharapan dan sukacita. Keputusasaan menjadi pengharapan. Kita meyakinkan bahwa Kristus memang yang sudah mati bagi kita, menggantikan kita. Dia yang akan menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Jikalau Kristus penolong kita, apakah tugas panggilan kita sudah kita lakukan? Jika Kristus sungguh-sungguh telah menebus hidup kita dari maut, apakah kita juga mau
memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sungguh putus asa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jikalau Kristus penolong kita, berikanlah makan kepada mereka yang lapar. Lakukan tugas kita ketika ada orang yang sungguh kelaparan, orang yang tidak punya pakaian, orang yang putus asa oleh karena sakit yang belum kunjung sembuh, orang yang putus asa karena dalam penjara, orang yang hidup sebatang kara di pinggir jalan dan di lorong-lorong. Baiklah kita hadir melakukan tugas kita sebagai panggilan karena kasih Kristus sungguh nyata dalam kehidupan kita. Lakukanlah tugas panggilan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan memampukan kita untuk bersaksi bagi Kristus melalui sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Kami boleh istirahat dengan baik, dan pada pagi hari ini kami juga bersyukur boleh bangun dengan sehat, boleh menghirup udara yang segar, karena semua itu anugerah daripada-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat ya Tuhan, di dalam hal pekerjaan atau pada saat pandemi ini susah sekali untuk mencari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan. Biarlah ya Tuhan, dengan penuh syukur dan berharap atas semua usaha ya Tuhan yang telah mereka jalani untuk mencari pekerjaan atau usaha yang mereka rakit, biarlah menjadi berkat ya Tuhan pada keluarga atau maupun pada mereka masing-masing yang mengalami dampaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang mencari jodoh, biarlah dengan berjalannya waktu ya Tuhan, dan dengan dukungan doa dan pengarahan yang daripada-Mu saja, mereka akan mendapat calon-calon pasangan yang cocok ya Tuhan, sesuai dengan iman mereka. Biarlah Engkau berkati apabila memang sudah mendapatkan jodoh pada waktunya. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk mereka. Hamba berdoa pula ya Tuhan untuk mereka yang mau merayakan pernikahan tertunda karena kondisi pandemi saat ini membuat mereka belum berani untuk berkumpul atau mengadakan acara tersebut. Biarlah ya Tuhan, dengan kondisi apapun yang pada saat ini mereka jalani, yang perlu hanya satu ya Tuhan, berserah kepada-Mu. Kalau toh mau dirayakan secara pemberkatan di pernikahan di gereja pun seharusnya bisa dilaksanakan, tetapi biarlah apa yang terbaik yang mereka putuskan boleh terjadi sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menunggu diberikan momongan dari Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap bersabar ya Tuhan, karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan Tuhan juga tahu ya Tuhan, pada waktunya mereka boleh menerima titipan anak bagi mereka,
Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan waktu tersebut. Biarlah mereka tetap diberi kesabaran dan bersyukur dan berharap ya Tuhan, bahwa apabila kehendak-Mu terjadi, pasti waktu tersebut Tuhan yang menentukan. Kami percaya ya Tuhan, karena banyak hal yang kami akan doakan, tetapi biarlah doa-doa yang tidak disebutkan satu persatu, Engkau mengetahui ya Tuhan. Biarlah Engkau melengkapi segala permintaan doa ini. Bukan kehendak kami jadi, melainkan kehendak-Mu jadi. Hamba mohonkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu, hanya demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi pandu setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya dan menjadi berkat, saluran berkat bagi sesama. Kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 582, bait pertama sampai yang ketiga. Yang Kau perbuat bagi saudaraku. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, lagu yang kita nyanyikan, Yang Kau Perbuat Bagi Saudaraku, dari Kidung Keesaan 582. Kata-kata ini juga diambil atau diadopsi, syairnya itu dari Matius 25 ayat 33 sampai 36. Yang Kau perbuat bagi saudaraku, telah Kau buat bagiku. Kala ku lapar, Engkau memberi makan. Kala ku haus, minuman Kau hantarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kita melakukan tugas panggilan kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Kristus memang sungguh menebus kita dari maut. Biarlah kita juga mau datang kepada orang yang kelapar, orang yang haus, orang yang dalam penjara, orang yang sedang sakit. Kita memberikan pengharapan karena Kristus sudah memberikan harapan kepada kita. Lakukanlah tugas panggilan kita demi kerajaan Allah di bumi ini.
Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita dan menuntun kita melalui hari-hari yang akan kita lalui. Amin.